Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Perkenalkan, nama saya Mas Uda. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Satuan Pendidikan SDN Bandang Lauk 1. Kelas 5 semester 1, mata pelajaran Bahasa Inggris, topik Greeting and Introduction, pertemuan ke-1, alokasi 90 menit. Kompetensi dasar. 2.1 menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 3.1 mengenal berbagai cara berbeda dalam membuka percakapan, menyapa, memperkenalkan diri, menginisiasi topik percakapan. 1.1 membuka dan menutup percakapan interpersonal dengan ungkapan bervariasi melalui kegiatan menyimak dan berbicara. B. Indikator pencapaian kompetensi menunjukkan motivasi untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris. Yang kedua, mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk menyapa dalam bahasa Inggris atau greeting. Yang ketiga, melakukan tindak tutur menyapa dalam bahasa Inggris dengan percaya diri. Yang keempat, mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris atau introduction. Yang kelima, melakukan tindak tutur memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Yang keenam, melakukan percakapan interpersonal dengan menggunakan ungkapan sapaan melalui kegiatan terintegrasi menyimak dan berbicara bahasa Inggris. Yang ketujuh, melakukan percakapan interpersonal dengan menggunakan ungkapan perkenalan diri melalui kegiatan terintegrasi menyimak berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri. C. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui contoh, peserta didik dapat menggunakan ungkapan sapaan ke dalam praktik berbicara bahasa Inggris. Yang kedua, melalui contoh, peserta didik dapat menggunakan ungkapan perkenalan diri ke dalam praktik berbicara bahasa Inggris. D. Materi pembelajaran. Yang pertama, ungkapan sapaan, hello, hi, how are you, how life, good morning, afternoon, evening, night, nice to meet you. Yang kedua, ungkapan perkenalan diri, my name is, you can call me. Yang ketiga, kosakata yang berhubungan dengan aktivitas sapaan dan perkenalan diri, thank you, I'm fine, thanks, nice to meet you too. Model-model atau metode pembelajaran. Yang pertama, pendekatan saintifik. Yang kedua, strategi observe, practice. Yang ketiga, metode inquiry or experiential learning. F. Kegiatan pembelajaran. Pendahuluan. Deskripsi kegiatan, guru masuk ke kelas dan langsung menyapa menggunakan bahasa Inggris agar English environment dapat langsung tercipta di pertemuan pertama. Yang kedua, guru dapat menggunakan kalimat good morning students. Yang ketiga, pastikan peserta didik merespon dengan menjawab kembali good morning teacher, sir, or ma'am. Jika peserta didik belum merespon, jangan dulu melanjutkan pelajaran. Jika memungkinkan, guru dapat bertanya ke beberapa anak secara individual untuk memastikan bahwa peserta didik dapat merespon perkataan guru. Alokasi waktu 10 menit. Kegiatan pelajaran inti. Deskripsi kegiatan observing. Guru menjelaskan bahan ungkapan yang dapat disampaikan ketika menanyakan kabar tentang seseorang adalah how are you. Saat ini pertanyaan how are you terbiasa dijawab dengan kata I'm fine, thank you, what about you, what about yourself, atau and yourself. Oleh karena itu, diperkenalkan bahwa pertanyaan how are you dapat dijawab dengan I'm feeling great. Communication. Peserta didik mengulang-ulang pengucapan how are you hingga pengucapannya benar. Peserta didik berlatih melakukan percakapan bersama rekan sebangkunya. Guru dapat menjelaskan mengenai penggunaan kalimat-kalimat yang dapat digunakan ketika bertemu dengan orang lain. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Thank you. Kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat dasar yang dapat digunakan ketika menyapa seseorang. Kata share yang menandakan kita berbicara kepada seorang pria yang lebih dewasa, dalam hal ini guru laki-laki. Untuk guru laki-laki, selain kata share, kita pun dapat menggunakan kata Mr. yang diikuti nama keluarga. Misalnya Mr. Superlan untuk Agus Superlan. Sedangkan untuk guru perempuan kita dapat menggunakan kata ma'am atau miss.
Dalam penggunaan kata sapaan untuk guru perempuan, kita dapat memberikan sedikit penjelasan bahwa untuk panggilan kepada perempuan yang masih single atau belum menikah, biasa kita sebut dengan panggilan Miss. Sedangkan untuk wanita yang telah menikah, kita dapat memanggilnya dengan kata Ma'am. Sedangkan untuk wanita yang masih belum diketahui status pernikahannya, kita dapat menggunakan kata sapaan Miss and Ma'am. Di beberapa daerah yang sudah terbiasa dengan bapak maupun ibu, ungkapan-ungkapan ini tidak salah tentunya. Penggunaan kata Mr. ataupun Miss digunakan dalam usaha untuk memunculkan English environment namun secara umum panggilan yang digunakan untuk menyapa guru adalah Mr. atau Miss. Experimenting. Guru mengenalkan ragam ungkapan-ungkapan salam baik dalam situasi formal maupun situasi informal. Dalam bagian ini guru menjelaskan bahwa pertanyaan how are you tidak harus selalu dijawab dengan I'm fine. Sebagian pendapat mengatakan bahwa jawaban I'm fine merupakan salah satu bentuk motivasi diri untuk selalu merasa sehat dan menularkan semangat yang ada ke setiap orang walaupun mungkin kondisinya sedang tidak terlalu baik. Percakapan pertama bercerita tentang kondisi anak yang merasa sakit kepala atau headache. Percakapan kedua bercerita tentang kondisi anak yang merasa flu. Beberapa jenis penyakit umum yang dapat diperkenalkan diantaranya stomach, toothache, backache, flu, cold, cold. Penutup. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini, siswa ditanya bagaimana perasaan atau refleksi. Guru memberikan pertanyaan untuk mengetahui apakah siswa sudah memahami topik tentang greeting in introduction. Siswa diminta membuat kesimpulan pembelajaran pada pertemuan ini. Siswa diberi tugas kelompok untuk pembelajaran minggu depan untuk penilaian proyek. Oke, terima kasih. Sumber atau media pembelajaran. Nomor 1, sumbernya buku paket siswa. Nomor 2, media audio atau video, whiteboard, dan board marker. Penilaian dari aspek pengetahuan atau knowledge. Yang A ada kosakata atau vocabulary. 5, nilai 5 yaitu hampir sempurna. Yang nomor kalau nilai 4 ada kesalahan tapi tidak mengganggu makna. Nilai 3 ada kesalahan dan mengganggu makna. Nilai 2 banyak kesalahan dan mengganggu makna. Sedangkan nilai 1 yaitu nilai paling rendah, terlalu banyak kesalahan sehingga sulit dipahami. Yang B, kelancaran atau fluensi, yang kalau poin 5 sangat lancar, poin 4 lancar, 3 cukup lancar, 2 kurang lancar, sedangkan 1 yang paling rendah tidak lancar. C, ketelitian atau akurasi. Poin 5 sangat teliti, poin 4 teliti, poin 3 cukup teliti, 2 kurang teliti, dan 1 tidak teliti. Yang D, ada pengucapan atau pronunciation. Poin 5 hampir sempurna. 4 ada kesalahan tapi tidak mengganggu makna. 3 ada beberapa kesalahan dan mengganggu makna. 2 banyak kesalahan dan mengganggu makna. Sedangkan poin 1 yang paling rendah, terlalu banyak kesalahan sehingga sulit untuk dipahami. Untuk pengucapan atau pronunciation ini penilaiannya sama dengan kosakata atau vocabulary. Yang E ada intonation, poin 5 hampir sempurna. 4 ada beberapa kesalahan tapi tidak mengganggu makna. 3 ada beberapa kesalahan dan mengganggu makna. Poin 2 banyak kesalahan dan mengganggu makna. 1 terlalu banyak kesalahan sehingga sulit dipahami. Berikutnya yang F ada pemahaman atau understanding. Poin 5 sangat memahami. Nomor 4 memahami. 3 cukup memahami, 2 kurang memahami, sedangkan poin 1 tidak memahami. Yang G, pilihan kata atau diction. Poin 5 sangat variatif dan tepat. Nomor 4, poin 4 variatif dan tepat. 3 cukup variatif dan tepat. Poin 2 kurang variatif dan tepat. 1 tidak variatif dan tepat. Itu adalah penilaian dari aspek pengetahuan atau knowledge yang perlu diketahui dan
perlu diteliti lagi agar mengerjakan secara teliti untuk mendapatkan poin yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fauzia. Di sini saya akan melanjutkan keterangan dari penilaian RPP kelas 5 yang materinya bahasa Inggris. Nah, penilaian yang pertama ada penilaian dari segi aspek pengetahuan, dan yang kedua dari penilaian dari segi sikap, yaitu atau bisa disebut attitude. Yang nomor 2 ini ada beberapa poin. Yang pertama rasa hormat atau respect. Di sini ada 5 tingkatan. Yang pertama ada sangat baik, ada tidak baik, tidak hormat, tidak sopan. Nah, seperti itu. Yang kedua ada jujur. Sama, ada 5 tingkatan, dari tingkatan pertama sampai ke-5. Nah, tingkatan pertama ini sangat sering menunjukkan sikap tidak jujur, beberapa kali menunjukkan sikap tidak jujur. Nah, seperti itu. Sampai nomor 5, yakni tidak pernah menunjukkan sikap tidak jujur. Nah, yang ketiga ada peduli atau care. Juga ada 5 poin, yakni sangat sering menunjukkan sikap tidak peduli, beberapa kali menunjukkan sikap tidak peduli, dan yang keempat pernah menunjukkan sikap tidak peduli. Yang kelima tidak pernah menunjukkan sikap tidak peduli, dan ini yang paling buruk kalau menurut saya. Yang keempat ada berani, brave. Juga ada 5 tingkatan, yakni yang pertama sering menunjukkan sikap tidak berani, sering menunjukkan sikap tidak berani, pernah menunjukkan sikap tidak pernah berani. Nah, dan sampai tingkatan yang kelima. Nah, yang keenam ada percaya diri, confidence. Juga ada 5 tingkatan. Yang pertama sangat sering menunjukkan sikap tidak percaya diri, beberapa kali menunjukkan sikap tidak percaya diri, dan terus sampai tidak pernah percaya diri sama sekali. Dan yang ketujuh ada berkomunikasi baik, communicative. Juga ada 5 tingkatan seperti itu. Dan yang kedelapan ada peduli sosial, social awareness. Dan yang ke-9 ada ingin tahu, juga ada 5 poin. Nah, untuk yang nomor 3 ada penilaian dari segi tingkah laku atau action. Ini ada beberapa poin. Yang pertama kerjasama atau teamwork, yang kedua melakukan tindak komunikasi yang tepat. Nah, sampai di sini sekian sampai di sini penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.